Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat ke-18. Ini agak panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing, yang di depan sudah dipersiapkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ini peristiwa bagaimana Saulus mengalami pertobatan Bapak Ibu ya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Tolong ditampilkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya ulang lagi. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan
penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun, lalu dibaptis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana ketika Saulus mengalami pertobatan, diawali dengan peristiwa-peristiwa yang membuat dia yang dahulunya sebagai penganiaya umat Tuhan, yang dahulunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan, karena dia dengan membawa surat kuasa itu, dia berkuasa, dia berhak menganiaya, dia berhak membunuh umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Dari ini kita melihat bagaimana perjumpaan seorang Saulus dan mengalami peristiwa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ketika perjalanannya kemana tadi? Ke Damsik. Nah, latar belakang Paulus Bapak Ibu, Paulus ini lahirnya di Tarsus. Dia seorang warga negara Romawi. Nama lahirnya ini Saul yang berarti diminta dari Allah. Saulus ini berasal dari suku Benyamin. Kita belajar dulu ya. Saulus ini dididik dari mudanya di sekolah sinagog yang ada di Tarsis. Sampai usianya 12 tahun dan melanjutkan pendidikan kerabian di Yerusalem. Dia seorang Farisi yang taat, namanya Farisi. Berarti Saulus ini begitu taat mengerjakan yang namanya hukum Taurat. Saulus ini seorang terdidik. Saulus ini seorang terpelajar. Saulus ini memiliki kekuasaan penuh dengan membawa surat kuasa dari penguasa pada waktu itu. Ia dibesarkan di Yerusalem dan dia adalah murid yang namanya Gamaliel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus ini keturunan Yahudi Bapak Ibu. Dia penganiaya, dia pembenci, dia pembunuh umat Tuhan. Jadi jangan heran kalau hari ini masih banyak umat Tuhan yang teraniaya karena beribadah, karena percaya kepada Yesus. Karena dulunya sudah mengalami seperti ini. Dia memiliki surat kuasa untuk berhak membunuh umat Tuhan. Dia memiliki surat kuasa dari imam kepala untuk menangkap dan membinasakan umat Tuhan. Begitu dia bencinya kepada yang namanya umat Tuhan, jemaat Tuhan. Itu asal mula, asal usul dari seorang yang namanya Paulus. Jauh sebelumnya Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini. Di dalam Lukas pasal yang 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dari awal Yesus sudah mengatakan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Saulus mengalami hal seperti ini. Sehingga dari perjalanannya dia ke Damsik, dia melihat cahaya bersama teman-temannya. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu baca di ayat pertama sampai ayat ke-18 tadi? Ketika dia bertemu dengan yang namanya pribadi yang luar biasa, cahaya yang begitu putih, sehingga dia mengatakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, "Who are you?" Siapa kamu? Tuhan. Di terjemahan bahasa Inggris dia pakai kata Lord. Siapa? Who are you, Lord? Apakah engkau Tuhan? Nah, ketika itu dia langsung mengalami yang namanya buta. Dijelaskan Saulus tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Ketika saya membaca berulang kali, ada yang menarik. Bagaimana ketika Saulus melihat cahaya itu,
Dia melihat begitu memiliki kuasa yang begitu besarnya, dan ketika dia bersujud tersungkur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu Saulus mendapat yang namanya penglihatan. Perhatikan. Penglihatan itu di dalam teks bahasa aslinya menggunakan vision, visi. Saulus mendapatkan visi yang datangnya daripada Tuhan. Dia akan bertemu dengan yang namanya Ananias di pihaknya Saulus. Nah, kemudian Tuhan juga memberikan penglihatan kepada Ananias. Ananias, nanti ada orang yang berasal Tarsus namanya Saulus. Engkau harus menumpangi tangan dia karena dia buta. Jadi ada namanya konfirmasi. Itu berasal dari Tuhan. Kalau tidak berasal dari Tuhan, tidak ada konfirmasi. Bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui hamba Tuhan, bisa secara pribadi Bapak Ibu mendengarkan suara Tuhan secara audible. Nah, Saulus dan Ananias sama-sama mendapatkan penglihatan, konfirmasi langsung daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi betul, Saulus dan Ananias mendapatkan yang namanya vision, penglihatan. Sehingga dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika Saulus dan teman-temannya, saya percaya, ini yang menariknya. Kalau disaksikan 2-3 saksi berarti namanya sah, betul ya? Nah, Saulus ini disaksikan dengan teman-temannya, dan di situ dikatakan teman-temannya termangu-mangu. Begitu heran dia melihat cahaya, ada suara tapi tidak ada sosoknya. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu, pengalaman disapa oleh Tuhan dan cahaya yang mengelilingi Paulus merupakan pengalaman akan Allah yang begitu besar. Ia yang tadinya hidup dalam kegelapan, kini mengalami pembaruan hidup, sebuah tanda. Yang pertama, Saulus menjadi buta. Suatu ketika kemudian dari penglihatan itu Saulus menemui yang namanya Ananias. Ditumpangi tanganlah si Saulus ini oleh Ananias. Apa yang terjadi? Seketika itu juga Saulus melihat. Tidak hanya melihat saja, di situ dikatakan Saulus juga langsung dibaptis. Bagaimana dulu Saulus di dalam sebuah yang namanya kegelapan, seorang pembunuh umat Tuhan, seorang penganiaya umat Tuhan, ketika berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan sang terang itu, Saulus langsung mengalami perubahan. Dia mengalami pola pikir yang berbeda sebelum dia berada dalam kegelapan, menuju ke dalam terangnya Yesus yang ajaib. Saulus mengalami yang namanya perubahan hidupnya. Dan dia dibaptis. Hal ini saya percaya Bapak Ibu, ketika seseorang bertobat percaya kepada Yesus, dan saya yakin percaya Saulus pasti juga dibenci oleh teman-temannya dulu. Saulus pasti juga akan dia akan mengalami penganiayaan pastinya oleh imam kepala. Dia akan mengalami penganiayaan oleh teman-temannya yang dahulu. Seolah nggak percaya bagaimana begitu jahatnya dia kepada orang Kristen, sekarang kok bisa berubah seketika itu juga. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Dia bisa memilih seseorang. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Salah satunya Paulus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-16, Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bagaimana Yesus sudah memilih Saulus, Yesus sudah memilih saudara dari dunia yang gelap ini untuk apa? Ada satu tujuan,
yang ini Yesus kerjakan supaya Bapak Ibu bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu bisa memberitakan Injil. Injil itu yang berarti kabar yang sangat baik, kabar yang memberi sukacita. Dan Saulus salah satu contohnya, Saulus mendengar yang namanya Injil. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita belajar dari seorang rasul yang namanya Petrus. Tadi kita sudah belajar dari rasul yang namanya Paulus. Saulus kemudian berubah namanya menjadi Paulus. Nah, di dalam suratan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10 ini mengatakan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ya, puji Tuhan. Belum dicas tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa Bapak Ibu? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saulus berubah menjadi namanya Paulus. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamu, saya, dan saudara yang dahulu bukan umat Allah, yang dahulu berada di dalam kegelapan, yang dahulu menjadi orang berdosa, menjadi budak dosa, ketika percaya kepada Yesus, saudara menjadi umatnya. Diangkat menjadi anaknya, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Perhatikan, Yohanes 15:16 tadi berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan sendiri yang memilih saya dan saudara. Dari dunia ini, begitu banyaknya jumlah dunia ini, saudara dipilih. Namanya dipilih itu tidak banyak Bapak Ibu. Dipilih 1, dipilih 2, dipilih 3. Supaya apa? Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dari sini kita akan belajar Bapak Ibu. Next. Dari sini kita akan belajar bagaimana di dalam suratan tadi yang kita baca 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9, pasal kedua 9 sampai ayat yang ke-20. Di situ kita mengalami 4 status yang berbeda sebagai umat Tuhan. Identitas baru yang diberikan kepada saya dan saudara ada 4 hal. Yang pertama tadi apa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saya akan ulangi lagi. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari kita belajar satu persatu. Bangsa yang terpilih dalam teks bahasa aslinya itu menggunakan kata genos. Bangsa di dalam bangsa yang terpilih ini menggunakan kata genos yang artinya generasi, yang artinya keturunan, yang artinya keturunannya Bapak Ibu
anak cucu Bapak Ibu, itu bangsa yang terpilih. Terpilih ini menggunakan kata eklektos. Eklektos itu istimewa. Eklektos itu utama. Artinya apa? Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umatnya yang istimewa. Yang percaya katakan amin. Saudara menjadi bangsa yang terpilih, generasi keturunan yang istimewa, yang utama. Kenapa? Karena dipilih tidak banyak, dipilih itu sedikit Bapak Ibu. Berbahagialah saudara percaya kepada Yesus, karena saudara dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang terpilih. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu namanya istimewa. Itu yang namanya utama. Itu bangsa yang terpilih. Yohanes 15:19 mengatakan seperti ini. Jika kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi milik kepunyaannya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Saya garis bawahi. Tetapi saudara dan saya bukan dari dunia. Loh kok bisa? Saya kan masih ada dalam dunia. Perhatikan baik-baik. Yesus yang berasal dari sorga, Yesus yang empunya diri sorga, turun ke dunia mencari saudara. Ketika saudara percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara. Itu yang menyatakan Roh Kudus bukan dari dunia. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara, mengatakan saudara bukan dari dunia. Melainkan Yesus telah memilih saudara dari dunia. Karena hal itulah dunia membenci kamu. Jangan heran kalau Bapak Ibu menjadi umat Kristen, banyak orang yang membenci saudara karena sudah dinubuatkan seperti ini. Tapi satu hal, berbahagialah. Firman Tuhan, berbahagialah karena engkaulah empunya kerajaan surga nantinya. Jika kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi milik kepunyaannya. Artinya apa? Karena saudara bukan dari dunia, saudara berasal jadi kepunyaan Allah. Nanti saudara akan kembali kepada mana? Ke sorga. Menjadi miliknya Allah, diangkat menjadi miliknya Allah, diangkat menjadi anaknya Bapa. Bukan berarti Bapak punya anak, enggak. Ini seperti kiasan yang luar biasa. Seperti bagaimana kita sebagai Bapak, kita sebagai anak betul-betul menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Agama lain enggak ada memanggil Tuhannya Bapa. Hanya kita saja memanggil dia Bapa kita yang di surga. Karena apa? Jelas. Bapa kita ada di mana? Di surga. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Yesus telah memilih saudara dari dunia. Ini status yang Bapak Ibu miliki begitu besar, begitu dahsyatnya. Yang kedua, imamat yang rajani. Perhatikan baik-baik, ini menarik Bapak Ibu. Istilah imamat ketika bangsa Israel pada zaman dulu ketika mau datang kepada Tuhan, harus ada yang namanya jembatan, harus ada yang namanya perantara, itu yang namanya imam. Dan imam tidak sembarangan, hanya dari suku Lewi saja yang bisa menjadi seorang yang namanya imam. Dan ada seleksi-seleksi. Dan dia betul harus di dalam hidup dalam kekudusan. Kalau tidak, lewat, dia akan mati. Itu peristiwa bangsa Israel ketika mau datang kepada Tuhan, kepada Allah, dia harus datang melewati yang namanya imam. Ke ruang Maha Kudus ia harus datang melewati yang namanya imam. Ketika imam datang kepada Allah, dan Allah berbicara kepada imam tersebut apa yang harus disampaikan, kemudian imam itu baru menyampaikan kepada umat Israel. Itu fungsinya imam pada waktu itu. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan imamat yang rajani, saudara sebagai jembatan supaya orang percaya kepada Yesus. Ini adalah tugas tanggung jawab saudara.
Saudara adalah imamat yang rajani, imam sebagai jembatan. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara memiliki tanggung jawab untuk apa? Mengenalkan orang-orang tentang cahaya yang luar biasa tadi, yang Saulus terima itu. Saudara memiliki tanggung jawab memberitakan Injil kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga, saya akan cepat, bangsa yang kudus. Tadi pertama adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, bangsa itu menggunakan kata tadi apa Bapak Ibu? Genos, generasi. Tetapi di bangsa yang kudus ini beda. Bangsa ini menggunakan kata etnos. Sama-sama menggunakan bangsa dalam teks bahasa aslinya itu berbeda. Bangsa yang kudus itu menggunakan kata etnos. Bangsa bukan Yahudi, saya dan saudara. Kudus itu dari kata hagios. Hagios itu dikhususkan. Keren loh Bapak Ibu. Identitas baru Bapak itu sudah istimewa, sudah utama, dikhususkan. Saulus itu dikhususkan oleh Tuhan, dipanggil secara khusus oleh Tuhan supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan dia yang besar. Dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang dikhususkan. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara itu menjadi teladan di dalam sebuah bangsa yang hidup seturut dengan firman. Ketika saudara dibenci, ketika saudara dimusuhi, ketika saudara dianiaya, firman Tuhan berkata mengajar kepada kita, kasihilah musuhmu dan doakan dia. Ajaran mana yang mengajarkan seperti ini kecuali Yesus yang mengajarkan? Ketika banyak orang mengajarkan, ketika engkau dibunuh, balas dia untuk dibunuh. Ketika jiwanya terenggut, bunuh, bantai, penggal kepalanya. Hanya Yesus yang mengajarkan ketika engkau dianiaya, ketika engkau dibenci, ketika engkau difitnah dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan doakan dia. Karena apa? Saudara bangsa yang kudus. Saudara berasal bukan dari dunia, tapi saudara dipilih dari dunia untuk memberikan terangnya yang ajaib, menjadi sebuah teladan yang dikhususkan. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Oh ini ya, ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya kasih analogi seperti ini. Bangsa yang kudus, ini anggap aja dunia. Dunia banyak yang namanya jiwa-jiwa. Bagaimana ketika bangsa yang kudus itu di dalam dunia ini Bapak Ibu banyak orang bermacam-macam dan lain sebagainya. Tadi dikatakan apa Bapak Ibu? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sudah istimewa, diutamakan, Bapak Ibu dikhususkan. Untuk apa? Menjadi teladan. Contoh seperti perhatikan. Ketika banyak yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil. Saya ambil satu. Sedikit yang dipilih. Saudara dipilih dari dunia. Dikhususkan oleh Tuhan. Dibentuk Bapak Ibu, diproses. Supaya apa? Menjadi teladan. Dikhususkan Bapak Ibu. Diajari tentang kasih, diajari tentang karakter Kristus, diajari tidak menjadi pemarah, tidak menjadi kasar, diajari yang namanya pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terus diproses Bapak Ibu. Kemudian apa Bapak Ibu? Saudara dikembalikan ke dalam dunia lagi. Maksudnya Bapak Ibu tetap hidup dalam dunia, ya, bukan dunia lain. Nah, dikembalikan supaya apa? Bapak Ibu menjadi apa? Teladan. Saya taruh di atasnya ini.
Bapak Ibu menjadi teladan. Artinya apa? Bapak Ibu menjadi garam, Bapak Ibu menjadi terang dunia. Yang namanya terang ini pasti mencolok. Betul ya? Ketika orang melihat, oh itu orang Kristen, suami istri hidupnya selalu rukun, tidak kasar kepada suami, tidak kasar kepada istri, mengasihi anak-anaknya. Oh itu orang Kristen, dia mengasihi. Tutur katanya ramah, dia penuh belas kasihan, suka menolong. Itu orang Kristen. Menjadi teladan, menjadi terang. Itu namanya bangsa yang kudus. Dikhususkan, hagios. Ngerti Bapak Ibu ya? Paham sampai sini ya? Supaya Bapak Ibu bisa belajar, oh ternyata aku ini pribadi yang luar biasa, yang sudah dipilih dari dunia menjadi sebuah teladan, menjadi berkat. Kehidupan Bapak Ibu dilihat oleh banyak orang, oh dia orang Kristen, penuh dengan kasih mesra. Ini identitas baru yang Bapak Ibu terima. Oke, selanjutnya, umat kepunyaan Allah. Di dalam teks bahasa aslinya menggunakan kata peripoiesis. Artinya gini Bapak Ibu. Ketika saudara dipilih dari dunia, saudara dikhususkan, saudara menjadi teladan supaya apa? Satu tujuan. Supaya saudara mendatangkan keuntungan atau Bapak Ibu menjadi berkat bagi bangsa lain. Anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuannya. Sedangkan maksud Tuhan untuk memilih Saulus apa Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita baca tadi, menjadi alat pemberita Injil. Ada tujuannya bagaimana Tuhan memilih Saulus menjadi alat pemberita Injil. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ke 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Yang kedua, maksud Tuhan memilih Saulus adalah untuk menyatakan keadilan Tuhan. Kisah Rasul 9 ke 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Lah kok bisa? Sedangkan yang dianiaya adalah umat Tuhan. Ketika seseorang menganiaya umat Tuhan, dia menganiaya Tuhan sendiri. Tuhan akan menyatakan keadilan dengan cara memilih Saulus, dikhususkan untuk menjadi teladan. Ketika Saulus sudah diproses menjadi Paulus dan dia pergi memberitakan yang namanya Injil. Bapak Ibu, Paulus ini seorang rasul yang begitu militan luar biasa. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Paulus ini sering keluar masuk penjara karena apa? Memberitakan Injil. Di akhir hidupnya Paulus harus menyerah di tangan Kaisar Nero. Dengan apa? Dipenggal kepalanya. Selesai. Tapi perhatikan baik-baik. Apa yang sudah ditabur, apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus, apa yang sudah diberitakan oleh Paulus, begitu banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan percaya kepada Yesus. Sekalipun Paulus harus meninggal dengan cara dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Bapak Ibu siap untuk memberitakan Injil? Sekalipun apapun resikonya. Ya, ini adalah tugas kita sebagai umat Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Paulus dalam jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat ke-14.
Kolose pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, perhatikan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara di sini ada dua hal penting, dua kata kerja penting. Yang pertama itu melepaskan, yang ketiga itu memindahkan. Melepaskan ini telah melepaskan, berarti sesuatu yang sudah terjadi. Memindahkan dalam bahasa aslinya itu biasa dipakai untuk menggambarkan populasi suatu bangsa yang dipindahkan ke bangsa lain yang memenangkan perang. Jadi ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu dipindahkan menjadi jiwa-jiwa yang berkemenangan, menjadi jiwa-jiwa yang hidup dalam kebebasan dari budak-budak dosa tadi, kegelapan tadi. Bapak Ibu sudah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Dari perubahan peristiwa Paulus ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ada peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan telah memilih kita. Di sini bagaimana Tuhan telah memilih Paulus. Perubahan hidup di dalam Kisah Para Rasul 22 ke-4. Seperti ini Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat ke-4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini pekerjaan si Saulus dulu Bapak Ibu. Sampai dikejar sampai mati. Itu Saulus berada di dalam kegelapan. Ketika dia dipindahkan dari kegelapan, suratan Filipi pasal pertama ayat ke-21 berkata seperti ini. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini perubahan dari kehidupan yang namanya Saulus ke Paulus. Dulu penganiaya ketika percaya kepada Yesus, dia berkata, karena hidupku adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Untuk apa Tuhan memberikan kepada kita identitas yang baru? Supaya kita melakukan pekerjaan Allah, memberitakan perbuatan besar Allah. Kita dijadikan umat pilihan Allah, bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri. Tapi sebaliknya kita dipilih dan diberikan identitas yang baru tadi untuk memberitakan karya keselamatan Kristus. Dan kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini tugas saya dan saudara Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti akan mengalami perubahan hidup. Ketika Bapak Ibu kasar kepada suami, kasar kepada istri, Bapak Ibu percaya kepada Yesus, seharusnya Bapak Ibu lebih mengasihi istri saudara, mengasihi suami saudara, mengasihi anak-anak saudara. Pasti ada perubahan-perubahan. Kalau tidak, aduh tanda tanya, betulkah engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perubahan status identitas Bapak Ibu menjadi anak terang. Perubahan karakter seperti Kristus yang itu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Harus mengalami proses dalam kehidupan ini. Yang dulu Bapak Ibu membenci umat Tuhan, yang dahulu Bapak Ibu tidak percaya yang namanya kepada Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus, ada perubahan-perubahan seperti yang Saulus yang dikerjakan tadi. Begitu dahsyatnya bagaimana ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita mengalami perubahan. Kita mengalami perubahan-perubahan karakter kita. Kesimpulannya Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan panggilan kita masing-masing. Engkau sebagai PNS, engkau harus menjadi teladan.
engkau menjadi karyawan swasta, di kantor, engkau harus menjadi teladan. Dimanapun juga engkau berada, engkau harus menjadi teladan, karena engkau sudah dikhususkan, hagios, karena menjadi umat yang utama, umat pilihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memilih kita apa adanya dan menetapkan kita sebagai alatnya. Kita dipanggil untuk bertobat seperti Paulus. Sekarang pikirkanlah pertobatan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi selama hidupmu saat ini? Pelayan-pelayan Tuhan, engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Harus mengalami perubahan-perubahan karakter. Engkau harus mengalami peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan bisa mengubahkan kehidupanmu. Kita bersyukur hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus